Kisah Habib Maut Banyuwangi membunuh lalu membakar satu keluarga jemaahnya. Banyuwangi. Kericuhan di ruang sidang Pengadilan Negeri Banyuwangi pecah usai pembacaan vonis hukuman mati terhadap Emily Hinduan, salah seorang kaum Habib. Massa yang hadir dalam sidang lalu mencoba mengejar Habib yang mengajukan banding atas vonisnya. Namun petugas dengan sigap segera melindungi dan mengamankan Habib tersebut. Habib Emily Hinduan merupakan terpidana pembunuhan keji terhadap Rosan, 45, dan istrinya, Siti Jamilah, 37, serta anak semata wayangnya, Deri Pradana, 15. Jenazah ketiganya kemudian dimasukkan ke mobil dan dibakar di hutan Keluncing, Jalan Raya Segobang, Kecamatan Licin, Banyuwangi. Pria kelahiran 1967 itu bukan satu-satunya pelaku pembunuhan keluarga Rosan. Ada 3 pelaku lain, yakni Haidori Setiawan, Siwan, dan Andi Aziz. Namun Habib mendapat hukuman paling berat karena merupakan otak pembunuhan. Habib dikenal masyarakat sebagai pemuka agama sekaligus ketua Majelis Selawatan di Banyuwangi. Haidori Setiawan, Siwan, dan Andi Aziz adalah jemaahnya. Korban Rosan dan keluarganya juga merupakan jemaah Habib. Tragedi pembantaian ini berawal saat Habib berutang ke Rosan sebesar Rp500 juta. Utang itu rupanya tak mampu dilunasi Habib, sementara Rosan terus menagihnya. Habib pun lalu merencanakan pembunuhan jemaahnya itu. Mula-mula, Habib memanggil ketiga jemaahnya, yakni Haidori, Siwan, dan Andi. Mereka lalu didoktrin bahwa keluarga Rosan adalah rentenir zalim yang kerap meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Maka Habib pun menyeru sudah selayaknya Rosan harus dibunuh. Selaku pimpinan jemaah, dogma Habib itu tak sedikit pun dibantah oleh ketiga jemaahnya itu. Padahal sebenarnya perintah Habib hanya dalih semata karena tak mampu melunasi utangnya ke keluarga Rosan. Rosan sendiri merupakan petani kaya di Desa Karangsari, Kecamatan Sempu. Sedangkan istrinya yang sehari-hari membuka toko juga melakukan praktik peminjaman uang dengan jaminan sertifikat rumah, tanah hingga kendaraan. Hal inilah yang membuat Haidori, Siwan, dan Andi semakin yakin dengan perintah Habib untuk membunuh Rosan dan keluarganya. Karena dengan begitu akan ada banyak masyarakat yang tertolong dengan kematiannya. Rencana eksekusi pun disusun Habib dan ketiga jemaahnya. Senin, 2 Mei 2011, eksekusi pun tiba. Habib berpura-pura menghubungi Rosan bahwa dirinya ingin menggelar salat berjemaah di rumahnya. Tanpa curiga, Rosan pun bersedia rumahnya dipakai untuk kegiatan ibadah Habib dan keluarganya. Selepas Isya, Habib lalu menelpon Andi dan menyuruh menjemput Haidori di rumahnya. Keduanya lalu menuju ke rumah Habib. Dari rumahnya, Haidori telah membawa sebuah kapak yang disembunyikan dalam tas kecil dan ditutupi jaket. Dari rumah Habib ini, ketiganya lalu menuju rumah Rosan. Kali ini keduanya berangkat dengan mengendarai 2 motor. Haidori lalu berbelok dan menjemput Siwan di Simpang 3 Rogo Jampi seusai perjalanan dari Bali. Keduanya lalu menyusul ke rumah Rosan. Setiba di lokasi, keempatnya sempat berbincang di ruang tamu. Selanjutnya Habib mengajak Rosan, Jamilah, dan anaknya dari salat Isya berjamaah. Sedangkan Haidori, Siwan, dan Andi di ruang tamu memakan makanan suguhan Rosan. Seusai menunaikan salat Isya, Habib lalu menyuruh Deri keluar membeli pulsa. Saat itu, Deri membeli pulsa dengan ditemani Andi. Sedangkan Rosan dan Jamilah melanjutkan salat sunnah 2 rakaat. Dari sini, Habib kemudian memberi kode kepada Haidori dan Siwan agar segera membunuh Rosan dan istrinya saat salat sunnah. Pada salat sunnah yang kedua, Habib lalu menganjurkan agar Rosan dan istrinya sujud lebih lama. Perintah Habib ini lalu ditaati keduanya. Saat sujud inilah Haidori langsung memukulkan kapak ke kepala Rosan dan dilanjutkan ke kepala Jamilah. Kerasnya pukulan membuat Rosan dan Jamilah langsung terkapar.
Siwan lalu menghampiri dan menambahkan pukulan ke tengkuk kedua korban dengan tangan kosong. Belum puas, Siwan lalu memukulkan lagi kapak ke bagian belakang kepala kedua korban. Kesadisan keduanya belum berhenti, mulut Rosan dan Jamilah lalu disumpal dengan kas kaki. Ini agar keduanya tak merintih. Habib selanjutnya memerintahkan Haidori untuk menggotong tubuh Rosan dan Jamilah ke dalam bagian belakang mobil Isuzu Panther milik Rosan di garasi. Sesudah memasukkan tubuh Rosan dan Jamilah, Haidori lalu mengambil tas berisi berkas dan sertifikat milik masyarakat yang dijaminkan. Barang-barang ini kemudian turut dimasukkan ke bagian belakang mobil bercampur dengan tubuh Rosan dan Jamilah yang bersimbah darah. Tak lama setelah kejadian itu, Deri dan Edi lalu tiba di rumah. Deri yang tak menyadari bahaya mengintai lalu masuk ke rumah. Sedangkan Edi tak ikut masuk dan berjaga di depan pintu. Sekonyong-konyong Deri langsung dijerat dengan kabel tempat penanak nasi dan dilanjutkan dengan pukulan kapak Haidori ke kepala bagian belakang. Deri pun ambruk bersimbah darah. Sama, tubuh Deri juga turut dimasukkan ke dalam mobil bersama bapak dan ibunya. Mobil Panther tersebut lalu dikemudikan Habib dan Siwan. Sedangkan Haidori dan Andi disuruh pulang. Mobil ini selanjutnya dibawa ke hutan di desa Keluncing, Kecamatan Licin. Untuk menghilangkan jejak, Habib kemudian membakar mobil bersama 3 tubuh satu keluarga itu. Kerangka mobil bersama 3 tubuh yang hangus itu kemudian ditemukan warga 2 hari setelahnya. Penemuan itu segera menggegerkan Banyuwangi. Jenazah ketiganya kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Surabaya dan diketahui sebagai Rosan, Jamilah, dan Deri. Polisi segera melakukan penyelidikan dan menangkap Haidori dan Andi di tempat persembunyiannya. Haidori dan Andi lalu divonis masing-masing 18 tahun dan 13 tahun penjara. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut Haidori dengan hukuman mati dan Andi 18 tahun bui. Setahun usai pembunuhan, polisi lalu menangkap otak pembunuhan, Habib. Ia ditangkap saat berada di kota Pasuruan pada Selasa, 8 Mei 2012 sekitar pukul 16.15 WIB. Habib selanjutnya jadi pesakitan di pengadilan dan dijatuhi hukuman mati pada Rabu 28 November 2012. Sedangkan satu pelaku pembunuhan lainnya, Siwan tak pernah tertangkap hingga kini dan ditetapkan sebagai DPO. Sebenarnya Siwan sudah sempat diamankan di Polsek Sempu beberapa hari setelah kejadian. Namun ia berhasil kabur saat menjalani pemeriksaan. Siwan kabur dengan modus pura-pura lapar saat diperiksa, ia kemudian diizinkan membeli makanan keluar. Namun tak pernah kembali dan terdeteksi berada di Malaysia. Meski begitu, sampai kini ia tak pernah tertangkap lagi. Sedangkan Habib hingga kini belum dieksekusi meski putusan hukuman mati sudah inkrah. Bengisnya Habib di Banyuwangi bunuh Pasutri saat salat, dan bakar jenazah korban. Banyuwangi, kasus pembunuhan ini terjadi pada 2011 silam dan diulas kembali Detik Jatim melalui rubrik Crime Story. Rubrik ini tayang di Detik Jatim setiap Senin dan Jumat. Pria bernama Emali Hinduan alias Habib di Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi dalang dari pembunuhan terhadap pasangan suami istri, Pasutri, dan seorang anak semata wayangnya. Pelaku juga membakar jenazah korban di dalam mobil. Dilansir dari Detik Jatim, ketiga korban itu merupakan jemaah Habib. Pasutri korban pembunuhan ini bernama Rosan, 45, dan Siti Jamilah, 37, sementara anak semata wayangnya bernama Deri Pradana, 15. Kasus pembunuhan ini berawal saat Habib memiliki utang kepada Rosan sebesar Rp 500 juta. Habib rupanya tidak mampu melunasi utangnya, sementara Rosan terus menagih. Saat itulah Habib mulai merencanakan pembunuhan terhadap jemaahnya itu. Habib awalnya memanggil ketiga jemaahnya yakni Haidori, Siwan, dan Andi.
Habib lalu mendoktrin ketiganya bahwa keluarga Rosan adalah rentenir zalim yang kerap meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Habib mengatakan Rosan harus dibunuh. Dogma Habib selaku pimpinan jemaah itu tak sedikit pun dibantah oleh ketiga jemaahnya itu. Meski perintah Habib sebenarnya hanya dalih karena tak mampu melunasi utangnya ke keluarga Rosan. Rosan sendiri merupakan petani kaya di desa Karangsari, Kecamatan Sempu. Sedangkan istrinya yang sehari-hari membuka toko juga melakukan praktik peminjaman uang dengan jaminan sertifikat rumah, tanah hingga kendaraan. Hal inilah yang membuat Haidori, Siwan dan Andi semakin yakin dengan perintah Habib untuk membunuh Rosan dan keluarganya. Karena dengan begitu akan ada banyak masyarakat yang tertolong dengan kematiannya. Rencana eksekusi pun disusun Habib dan ketiga jemaahnya. Habib dan ketiga jemaahnya menyepakati hari eksekusi pada Senin, 2 Mei 2011. Habib berpura-pura menghubungi Rosan bahwa dirinya ingin menggelar salat berjemaah di rumahnya. Rosan yang tidak curiga kemudian bersedia rumahnya dipakai untuk kegiatan ibadah Habib dan keluarganya. Selepas Isya, Habib lalu menelepon Andi dan menyuruh menjemput Haidori di rumahnya. Keduanya lalu menuju ke rumah Habib. Dari rumahnya, Haidori telah membawa sebuah kapak yang disembunyikan dalam tas kecil dan ditutupi jaket. Dari rumah Habib ini, ketiganya lalu menuju rumah Rosan. Kali ini keduanya berangkat dengan mengendarai dua motor. Haidori lalu berbelok dan menjemput Siwan di Simpang 3 Rogo Jampi seusai perjalanan dari Bali. Keduanya lalu menyusul ke rumah Rosan. Setiba di lokasi, keempatnya sempat berbincang di ruang tamu. Selanjutnya Habib mengajak Rosan, Jamilah, dan anaknya dari salat Isya berjamaah. Sedangkan Haidori, Siwan dan Andi di ruang tamu memakan makanan suguhan Rosan. Seusai menunaikan salat Isya, Habib lalu menyuruh Deri keluar membeli pulsa. Saat itu, Deri membeli pulsa dengan ditemani Andi. Sedangkan Rosan dan Jamilah melanjutkan salat sunnah 2 rakaat. Dari sini, Habib kemudian memberi kode kepada Haidori dan Siwan agar segera membunuh Rosan dan istrinya saat salat sunnah. Korban diminta sujud lebih lama. Pada salat sunnah yang kedua, Habib menganjurkan agar Rosan dan istrinya sujud lebih lama sehingga keduanya menaatinya. Saat sujud inilah Haidori langsung memukulkan kapak ke kepala Rosan dan dilanjutkan ke kepala Jamilah. Rosan dan Jamilah langsung terkapar akibat kerasnya pukulan itu. Siwan lalu menghampiri dan menambahkan pukulan ke tengkuk kedua korban dengan tangan kosong. Belum puas, Siwan lalu memukulkan lagi kapak ke bagian belakang kepala kedua korban. Kesadisan keduanya belum berhenti, mulut Rosan dan Jamilah lalu disumpal dengan kas kaki. Ini agar keduanya tak merintih. Habib selanjutnya memerintahkan Haidori untuk menggotong tubuh Rosan dan Jamilah ke dalam bagian belakang mobil Isuzu Panther milik Rosan di garasi. Sesudah memasukkan tubuh Rosan dan Jamilah, Haidori lalu mengambil tas berisi berkas dan sertifikat milik masyarakat yang dijaminkan. Barang-barang ini kemudian turut dimasukkan ke bagian belakang mobil bercampur dengan tubuh Rosan dan Jamilah yang bersimbah darah. Deri dan Edi lalu tiba di rumah setelah membeli pulsa. Deri yang tak menyadari bahaya mengintai lalu masuk ke rumah. Sedangkan Andi tak ikut masuk dan berjaga di depan pintu. Deri pun langsung dijerat dengan kabel tempat penanak nasi dan dilanjutkan dengan pukulan kapak Haidori ke kepala bagian belakang hingga membuatnya ambruk bersimbah darah. Selanjutnya tubuh Deri juga ikut dimasukkan ke dalam mobil bersama bapak dan ibunya. Mobil Panther tersebut lalu dikemudikan Habib dan Siwan. Sedangkan Haidori dan Andi disuruh pulang. Mobil ini selanjutnya dibawa ke hutan di desa Keluncing, Kecamatan Licin. Untuk menghilangkan jejak, Habib kemudian membakar mobil bersama 3 tubuh satu keluarga itu. Kerangka mobil bersama 3 tubuh yang hangus itu kemudian ditemukan warga 2 hari setelahnya. Penemuan itu segera menggegerkan Banyuwangi.
Jenazah ketiganya kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Surabaya dan diketahui sebagai Rosan, Jamilah, dan Dery. Polisi segera melakukan penyelidikan dan menangkap Haidori dan Andi di tempat persembunyiannya. Haidori dan Andi lalu divonis masing-masing 18 tahun dan 13 tahun penjara. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut Haidori dengan hukuman mati dan Andi 18 tahun bui. Setahun usai pembunuhan, polisi lalu menangkap otak pembunuhan, Habib. Ia ditangkap saat berada di kota Pasuruan pada Selasa, 8 Mei 2012 sekitar pukul 16.15 WIB. Habib selanjutnya jadi pesakitan di pengadilan dan dijatuhi hukuman mati pada Rabu 28 November 2012. Sedangkan satu pelaku pembunuhan lainnya, Siwan, tak pernah tertangkap hingga kini dan ditetapkan sebagai DPO. Sebenarnya Siwan sudah sempat diamankan di Polsek Sempu beberapa hari setelah kejadian. Namun ia berhasil kabur saat menjalani pemeriksaan. Siwan kabur dengan modus pura-pura lapar saat diperiksa, ia kemudian diizinkan membeli makanan keluar. Namun tak pernah kembali dan terdeteksi berada di Malaysia. Meski begitu, sampai kini ia tak pernah tertangkap lagi. Sedangkan Habib hingga kini belum dieksekusi meski putusan hukuman mati sudah inkrah.